Ya, tidak ada tukang masak di situ. Ya, tidak ada yang bisa menyediakan makanan bagi mereka. Lalu Daud berkata begini, cobalah kamu datang, ya. Dia panggil beberapa utusan, cobalah kamu datang ke tempatnya Nabal. Nabal adalah orang yang kaya di tempat itu, ya. Dan persis pada saat itu hari perayaan pengguntingan bulu domba. Biasanya orang bermurah hati pada hari-hari itu, ya. Sampaikan kepada dia, ya, jauh sebelum hari ini para gembalamu sudah berada bersama-sama dengan kami jaga, ya kan. Terus juga tidak ada satupun dari domba dan kambingmu yang kami ambil, kami curi, ya. Bahkan mereka kami kelilingi sehingga terhindar dari para penyamun, ya. Coba lihatlah kepada orang-orang hambamu ini, apakah ada sesuatu yang bisa diberikan. Begitu saudara, ya kan. Nah saudara yang Islam Tuhan, apa yang terjadi? Daud punya pemikiran yang positif. Daud punya harapan yang positif, saudara. Ya, tetapi respon Nabal ini menjadi sebuah hal yang mengagetkan. Dikatakan begini, saudara yang Islam Tuhan, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ya. Apa jawaban Nabal? Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya begini, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ini sesuatu yang sangat sarkas, sangat bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Daud, saudara. Ya, bukan hanya sekedar tidak memberikan sesuatu, tapi malah menghina, saudara, merendahkan. Lalu dilanjutkan lagi, saudara yang Islam Tuhan, perkataannya berkata begini, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi Nabal sendiri bukannya tidak mau memberikan, yang kedua dia curiga dengan Daud. Ini orang jangan-jangan orang jahat. Yang ketiga adalah, ini adalah bagian daripada buruhku yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Saudara yang Islam Tuhan, akibatnya apa? Nabal tidak memberikan apa-apa kepada utusan Daud itu, bahkan menghina mereka, bahkan mencurigai mereka. Saudara tahu sendiri ceritanya apa yang terjadi, saudara? Daud sangat marah dan Daud katakan, cepat siapkan pedangmu, kita akan bunuh, kita akan serang Nabal dan seluruh gembala-gembalanya. Saya bersumpah tidak akan ada orang laki-laki di antara mereka. Marah sekali Daud. Bukan hanya bicara masalah tidak memberikan apa-apa, tetapi penghinaan itu menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Nah saudara yang Islam Tuhan, ketika orang lupa berterima kasih, maka orang itu sulit untuk melakukan perbuatan baik. Ketika kita lupa berterima kasih kepada Tuhan bahwa segala apa yang kita punya datang dari Tuhan, pasti kita berat untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Amin. Itu motivasinya. Kenapa orang menahan kebaikan? Mari kita lihat lagi, saudara yang Islam Tuhan, tidak mau berkorban. Imam dan orang Lewi, saudara pasti pernah mendengar cerita ini, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun dan yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi mukuli juga, saudara, dipukulin, lalu meninggalkannya setengah mati di pinggir jalan. Ya, keadaan ini sangat genting sekali. Keadaan ini bisa membuat dia bisa mati di situ. Mungkin dia kehabisan darah, mungkin dia kekurangan mengalami dehidrasi, mungkin juga dia mengalami kelemahan yang begitu luar biasa. Tetapi lewatlah seorang imam turun melalui jalan yang sama itu, saudara. Ia melihat dengan jelas orang yang jatuh atau orang yang terkapar itu, tetapi apa yang dilakukan? Ia melewatinya dari seberang jalan. Bukan hanya mendekati begitu saja, tapi dia jauhin, saudara. Orang itu dia jauhin seberang jalan. Kemudian yang berikutnya ada lagi orang Lewi. Ya, datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Sama, ya, jejaknya sama. Rupanya pakai GPS, saudara ya. Sama jejaknya gitu. Saudara perhatikan baik-baik, imam dan orang Lewi. Dua status yang adalah jabatan dari kerohanian. Orang rohani belum tentu murah hati. Amin, saudara. Orang yang rohani belum tentu murah hati. Kemudian yang kedua, strata jabatan rohani tidak menentukan apakah kita ini sudah lebih kudus dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Itu ditentukan dari mana? Bukan dari strata jabatan rohani, tapi dari perilaku kita ketika kita melihat sesama kita mengalami penderitaan. Amin. Kita
Kita bisa saja petantang-petenteng, wah kita punya jabatan rohani ini, kita sudah melayani ini, sudah mengambil bagian ini. Tetapi bagi saya orang dunia tidak mengerti tentang hal itu. Yang mereka butuhkan adalah apa yang kau dapat perbuat untuk masalahku. Amin saudara. Ya. Saya sering kali melihat tukang parkir atau mungkin orang yang bisa dikatakan parkir liar atau satpam dan sebagainya. Saya lihat ini orang. Kan kita bisa lihat dari mukanya saudara. Ini orang ini kayaknya punya pergumulan atau apa segala macam. Ya. Sering kali saya kasih lebih. Apalagi kalau saya melayani satu gereja, tukang parkirnya juga di situ ada. Ya. Tukang parkirnya orang Kristen pula. Karena dia kalau saya ibadah pelayanan pagi dia jadi tukang parkir. Ibadah sorenya dia ikut ibadah. Ini kan bahaya saudara. Kalau saudara gak kasih uang parkir pagi saudara. Nanti dia lihat, oh bapak yang tadi ya yang parkir. Saudara ngerti? Saya sering kali, saya bilang, bukan berarti supaya kelihatan reputasi kita baik, enggak gitu kan. Tapi saya sering kali kasih lebih, berlipat-lipat dari apa yang bisa saya kasih ke mereka. Karena saya tahu ya, orang di luar sana, walaupun mereka nggak minta, tetapi mereka melihat apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Ya, nah itu hal yang kecil saudara ya. Mari kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi saudara, kenapa orang tidak menahan kebaikan karena memang tidak mau melakukannya, gitu. Nggak mau. Ya. Matius 25 ayat 45 dan 46. Sebelumnya Yesus berkata begini ya. Dia berkata kepada seseorang, waktu aku sakit, waktu aku lapar, engkau beri makan aku. Waktu aku haus, engkau beri minum aku. Waktu aku sakit dan di penjara, engkau melawat aku. Waktu aku telanjang, engkau memberikan pakaian kepadaku. Bagian yang kedua, Yesus berkata begini. Waktu aku lapar, engkau tidak beri makan aku. Waktu aku haus, engkau tidak beri minum aku. Waktu aku saudara sakit dan dalam penjara, engkau tidak melawat aku. Ya. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian kepadaku. Lalu orang itu berkata begini, kapan aku melihat engkau Tuhan lapar, haus, di penjara, sakit dan telanjang? Lalu Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kau lakukan terhadap orang ini. Pada saat itu masyarakat Israel saudara, khususnya rakyat jelata itu, bukan kaum imam dan para keluarga raja saudara, bukan. Dan para pengusaha, di situ ada beberapa strata ya, kaum kerajaan, imam-imam, ya apalagi imam-imam besar gitu, hidupnya mapan sekali saudara. Makanya mereka ketika Yesus datang sangat teriris hati mereka karena persaingan, ya mereka anggap itu saingan. Kemudian yang berikutnya adalah kaum pengusaha dan juga para pemungut cukai. Ini adalah strata sosial yang bagus sekali. Nah, tetapi sebagian besar dari masyarakat Israel itu adalah orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan di dalam masalah ekonomi. Ya, ketika engkau melakukan itu, salah satu dari mereka ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi salah satu penyebab dari orang yang menahan kebaikan kepada orang lain karena memang dia tidak punya keinginan untuk melakukannya. Coba tanya baik-baik dalam diri kita. Kita punya kemauan gak untuk melakukan itu? Kalau kita sudah tidak punya kemauan untuk melakukan itu berbahaya saudara. Saya terkadang merenung saudara ya, dalam hidup ini. Bukan pada saat saya sepertinya tidak diberkati lalu sakit dan sebagainya. Enggak. Tapi saya sudah mulai merenung. Ini kok Tuhan semakin berkati? Kayaknya ini kurang menabur. Saya ngomong sama istri saya. Kita harus lebih banyak menabur ini. Karena saya merasa berkat yang Tuhan percayakan. Ini jauh lebih banyak, berarti kita dituntut untuk lebih banyak menabur. Jangan sampai untuk melakukan perbuatan baik itu padam dalam hidup kita. Ketika padam saudara yang dalam Tuhan, mengerikan sekali. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Yang ada adalah greedy atau keserakahan. Yang ada adalah hanya melihat apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang orang lain butuhkan. Gereja tidak akan pernah bisa bersaksi melalui hal ini. Makanya dari sejak saya dipercayakan untuk merintis gereja. Saya bertekad, saya katakan gereja yang saya akan bangun adalah gereja yang harus menjadi gereja misi. Gereja yang menjadi berkat buat gereja-gereja lain. Itu jadi kerinduan saya. Gereja harus menjawab. Gereja harus menabur. Gereja harus berbuat baik. Amin.
Kita nggak ngerti dampaknya apa. Tapi dalam masa depan saya percaya pasti akan ada dampaknya. Saya kalau cerita hal ini tentang misi dan gereja. Banyak sekali dan saya bergairah sekali. Karena apa? Karena saya melihat bahwa ketika gereja berani mengambil langkah. Pasti gereja akan menjadi berkat dan sangat diberkati. Ya, mari kita akan lihat lagi saudara. Saudara perhatikan apa upahnya bagi orang yang memang tidak mau melakukannya, mengeraskan hati saudara. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Berarti serius gak? Serius. Berbuat baik itu ternyata serius. Ini orang artinya apa saudara? Ini orang yang mengeraskan hati, tidak mau melakukan. Ya. Akibatnya apa saudara? Masuk tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Ya, konteks orang benar di sini bukan berbicara masalah dia benar melakukan hukum Taurat saja, tidak. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ke atasnya, artinya orang yang mau melakukan perbuatan baik, peka untuk melakukan perbuatan baik dan bertindak sesuai dengan waktunya. Ya, mari kita lihat. Seperti apakah orang yang berhak menerima kebaikan? Nah, ini kita perlu juga pelajari ya dari sisi si pelaku, tapi dari sisi si penerima. Mari kita lihat ya. Orang yang membutuhkan, bukan hanya orang yang berusaha untuk memanfaatkan. Ya. Artinya apa? Hati-hati juga dengan orang yang berusaha untuk memanfaatkan kita. Ya. Nah, artinya begini, jangan juga kita lalu takut kepada semua orang. Begitu ya kan? Jangan juga seperti itu, begitu saudara. Kita tetap kucurkan dana untuk pembelian lahan, tetap kita lakukan. Pembangunan juga tetap dilaksanakan. Ya. Nah, di Nias pada saat itu. Tapi untuk pembangunan infrastruktur kami tidak lakukan. Mari kita lihat lagi. Orang yang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, misalnya karena sakit atau cacat tetap yang memang tidak bisa bergerak apa-apa. Ini perlu kita lakukan kebaikan kita kepada dia. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, kita bisa carikan solusi supaya kita bisa melakukan bantuan kepada orang ini secara long term. Karena memang dia sangat memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Begitu. Kecuali dia misalnya masih bisa melakukan sesuatu, nanti kita akan lihat juga. Nah, kita bisa bantu juga. Kita bisa arahkan ketemu dengan orang-orang atau yayasan tertentu. Ya, saya beberapa punya cerita tentang hal ini. Cuman kalau kita banyak cerita nanti waktunya habis ya. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang mengarahkan kebutuhannya kepada hal-hal yang lebih bernilai, bukan hanya bersifat konsumtif saja. Banyak terkadang yang namanya jadi gembala itu sebenarnya terkadang apa ya? Bukan serba salah sih sebenarnya. Harus menimbang baik-baik begitu. Ya, terkadang orang datang selalu berbicara tentang masalah konsumtif. Saya katakan tidak salah. Ya, saya sering kali juga tabur semampu yang saya dapat, yang saya taburkan. Tetapi saya katakan, coba kamu perlu belajar untuk memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga hal yang konsumtif ini sudah tidak lagi menjadi masalah. Dari sejak kita merintis dan kita mulai menjadikan gereja sebagai gereja misi, saudara, kita persiapkan yang namanya pelatihan, yang namanya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ya kita persiapkan, ya. Tetapi seringkali orang tidak mau melakukan minatnya kecil sekali. Waktu itu saya pernah lakukan di Tangerang, ya pelatihan untuk servis AC. Ada 4 orang yang masuk. 2 gugur. Yang satu lagi dapat pekerjaan. Yang satu lagi nggak mau kalau nggak ada teman. Kan kacau saudara. Kemudian juga siapa yang mau kursus salon. Ya kan. Ditawarin ibu-ibunya sama anak-anak wanitanya. Nggak mau juga. Jadi gereja sudah berusaha semaksimal mungkin saudara. Kita datangkan kapster terbaik begitu saudara. Maksudnya bisa mengajari mereka. Nggak mau. Karena apa? Kita berusaha memberikan orang kecakapan supaya punya sesuatu yang bisa dia bukan hanya bernilai konsumtif saja, supaya mereka bisa berupa kail lah begitu. Nggak mau. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita garis bawahi. Ya, kita harus arahkan mereka. Ya, mari kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ada lagi orang yang bagaimana? Orang yang tidak menjual kemiskinan, kesengsaraan, penderitaannya agar mendapat belas kasihan menutupi kemalasannya. Ini kan bahaya. Ya. Waktu masih di ambasador tuh beberapa kali saudara datang. Dia masuk ke gereja. Terus kan karena jemaatnya sedikit, lebih sedikit dari sini. Ya, 18 orang jemaatnya. Tempatnya muat 200 orang. Dia ketahuan orang baru. Ya kan.
Saya bilang sama teman sama Asyir, coba deketin tuh ada orang baru. Pak, dia katanya mau ketemu dengan Bapak. Oh ya. Saya udah tahu pasti nggak jauh-jauh dari apa yang saya dapat pikirkan. Dia ngomong gini, Pak, saya ini baru keluar dari penjara, Pak. Oh ya. Saya ini, Pak, dari Pekanbaru. Oh ya. Kenapa di penjara? Habis potong orang, Pak. Wah. Ini ceritanya begitu, saudara. Oh ya, puji Tuhannya saya tidak gampang terintimidasi dengan hal seperti itu. Lalu maunya apa, Pak? Saya bilang, saya ini mau pulang ke kampung saya, cuman takut, Pak. Jadi saya lebih pilih, dia bilang, untuk tidak pulang kampung, tapi mungkin saya mau tinggal di Jakarta. Tinggal di mana, Pak? Terserahlah di emperan manalah. Ya, bisa nggak? Saya minta sesuatu, minta uang lah dari Bapak gitu kan. Untuk apalah segala macam gitu, saudara kan. Saya bilang, Pak, Bapak kerja gak? Saya kerja, Pak, tiap malam. Tiap malam kerja di Taman Menteng. Jadi apa? Tukang parkir. Cuman, Pak, kalau orang pacaran, parkir lama banget. Pacaran 4 jam kasih 2.000 perak. Saya nggak bisa makan, Pak, gitu. Oh ya, begitu ya, Pak ya. Oke, saya bilang, Pak, ini kan sudah mulai intimidasi, saudara ya. Wah, dari bunuh orang segala macam gitu. Katanya saya nggak mau pulang ke Pekanbaru. Dia mau tinggal di Jakarta, tapi juga dia pengen punya keinginan untuk pulang ke Jambi. Katanya ada keluarga di situ. Ya. Saya bilang gini deh, Pak, saya nggak bisa menjamin segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Bapak. Tapi ini saya panggil bendahara, keluarkan uang untuk kasih transportasi. Itu saja. Dia pengennya segala sesuatu yang dia keluh kesahkan itu dipenuhi semua. Terus ada lagi orang masuk, saudara. Anak muda masuk, rambut berwarna. Setengah sakau. Duduk di gereja. Kan kalau gereja di mall kan resikonya memang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya di Maxlin begini kan, mana mau anak yang rambutnya berdiri setengah warna begitu, saudara kan. Warna perak, warna hitam begitu ya kan. Terus setengah sakau begitu masuk sini. Masa masuk baby store kan gak mungkin. Dia masuk setengah teler begitu. Itu kenapa saya bilang? Iya, dia katanya mau ketemu dengan Bapak juga. Setengah sakau. Ya. Sama juga, modusnya sama. Ada juga sepasang suami istri masuk. Anaknya masih kecil. Cantik lagi anaknya, saudara. Masih kecil sekali. Lebih kecil dari Jeremy. Ya. Pak, besok kontrakan saya habis. Biasanya kalau mau minta bantuan itu biasanya jepit. Dorong kita. Besok kontrakan saya habis. Saya sudah mau diusir sama Pak Haji, Pak. Tolong, Pak, uang kontrakan, Pak. Saya pada masih muda, saudara. Dua-duanya suami istri masih muda. Ya, anaknya baru 1. Saya bilang, kamu selama ini enggak kerja? Enggak, Pak. Loh, kenapa? Saya ditawarin pekerjaan di 4 tempat katanya. Kenapa kamu enggak mau? Ya habis kejauhan yang pertama. Yang kedua, Pak, uang susu buat anak saya udah habis, Pak. Yang ketiga, ya kayaknya bosnya pelit, Pak. Yang keempat, ya segala macam. Kamu enggak ada niat kerja, saya bilang. Malas kamu. Cocoklah kamu diusir sama Pak Haji. Ya tapi kan Pak begini, kalau gereja kan harusnya mengasihi. Gereja memang mengasihi, saya bilang. Tapi karena kamu malas, kamu menderita seperti ini. Kamu lihat anak istri kamu kesian gak, Pak? Enggak. Ternyata saya cek teman-teman gereja-gereja lain dikelilingin. Sur. Kelilingin, modusnya sama. Jepit juga. Ya. Nah, saudara yang Islam Tuhan sebagai gembala terkadang kita serba salah mau bertindak apa begitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomong tuh jemaat sendiri. Ya, dicepit terus dipepet. Pak, besok kontrakan habis, Pak. Uang sekolah juga belum bayar 3 bulan. Kapan terakhir? Besok juga, Pak. Anak saya masuk rumah sakit, Pak. Harus keluar sekarang, Pak, karena tidak mampu bayar. Udah berapa bayar? 10%, Pak. Belum bayar berapa? 90%. Kapan? Besok juga. Emang gereja ATM gitu, saudara kan. Ya, terkadang orang menjual kemiskinan penderitaan ini berbahaya sekali. Ya, kita harus berhikmat. Apa kita tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka lalu kita usir keluar? Enggak juga. Kasih nasihat, bantu secukupnya seperti yang dapat saudara lakukan. Karena kalau kita terus penuhi apa yang menjadi kemauan mereka, itu biasanya berulang-ulang akan datang seperti itu. Mari kita lihat lagi. Sikap kita terhadap orang yang demikian. Ya. Bagaimana sikap kita? Lakukan kebaikan sekarang. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita menemui orang yang membutuhkan. Bukan memanfaatkan ya, memang dia punya kebutuhan.
Kemudian juga orang itu bukan menjual kemiskinannya untuk meminta bantuan. Orang itu memang tulus sedang mengalami kekurangan dan ada hal yang urgent dalam hidupnya. Kemudian juga orang itu juga tidak memiliki gaya-gaya penipuan. Artinya orang-orang yang memang tulus sedang dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kita perlu lakukan kebaikan. Ya, lakukan kebaikan sekarang. Firman Tuhan tadi dikatakan apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya. Artinya kita punya kemampuan untuk menjawabnya, saudara, dan pilihlah untuk melakukannya. Jangan tunggu orang itu sekarat dulu. Ya, nanti aja lah, masih sehat kok. Ya kan? Udah masuk ICU loh, tenang aja, nggak apa-apa. Detak jantungnya udah drop. Nggak jadi masalah. Tekanan darah drop juga sama HB-nya juga drop, nggak apa-apa. Tuhan pasti punya waktu. Besok aja. Besok datang kabar udah meninggal, puji Tuhan. Ini kurang ajar. Ya, nah, kita punya kemampuan untuk menjawabnya dan memilih melakukannya. Ya, karena apa? Karena itu merupakan kesempatan dari Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Ya, terus kita lihat lagi. Lakukan kebaikan sekarang. Lakukan sesuai kemampuan kita dengan niat yang tulus. Kemarin saudara yang dalam Tuhan waktu pemakaman almarhum David Pesik. Kita lagi menuju ke Pondok Gede. Ya, karena pemakamannya di Pondok Rangon, rumahnya di Pondok Gede. Dapat kabar. Oh, kalau nggak salah sudah pulang dari situ. Masih perjalanan baru jalan setelah selesai pemakaman. Dapat kabar. Ada salah satu jemaat kita di Kuitang, anaknya itu berantem. Terus ditebas sama golok di sini, saudara. Tebas sama golok, cuman kehalang tulang, nggak putus. Jadi ditangani oleh polisi. Terus dia telepon ke Bu Modi. Kenapa Bu Modi? Iya, dia bilang, ini Pak, ada anak dari jemaat Kuitang berantem, ya, di daerah Tambora sana, saudara. Ya, tangannya hampir putus katanya. Lu gimana caranya? Coba telepon Pak Rudi. Puji Tuhannya Pak Rudi bisa nanganin, saudara. Ya. Pas tanganin begitu, bener Pak. Lukanya dalam, luka luar, luka dalam. Ya, dan itu harus cepat dijahit, kalau enggak dokter bilang kalau setengah jam lagi dibiarkan ini bisa mati nih orang. Karena darahnya banyak sekali keluar. Memang warnanya Kuitang dengan warnanya BSD itu beda. Kuitang dekat tahu saudara, Matraman, ya Keramat, itu tuh daerah ya biasa begitulah. Kalau saudara mengerti wilayah itu, ya mengertilah ya saudara. Nah, saudara yang dalam Tuhan, Berlan kayak gitu loh saudara kan, ya Manggarai, baru ada ya itu gitulah saudara kan. Ya, kita bersyukur punya pos di situ juga ya, wilayah ya. Nah, Tangerang warnanya beda lagi saudara kan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, cepat langsung baru ditangani. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Kalau model kayak gini cepat lakukan kebaikan. Jangan tanya Tuhan dulu. Jangan masuk ruang doa Pak. Sebentar dulu saya masuk ruang doa. Saudara berdoa amin, dia juga amin. Amin. Lakukan kebaikan. Cepat. Langsung pada dia meluncur ke sana saudara. Puji Tuhannya. Dia masih bisa lari ke sana. Itu pun alamatnya nggak jelas. Cari muter dulu. Untungnya setengah jam yang dokter bilang itu adalah setengah jam ketika ketemu dengan Pak Rudi. Kalau setengah jam sebelum ketemu Pak Rudi, mungkin udah lewat. Maksudnya setengah jam kalau dibiarkan mati gitu saudara. Akhirnya dijahit semua. Saya bilang habis berapa Pak? Sekian. Ya udah gak apa-apa, itu dari diakonnya nanti kita akan tanggung. Karena kita percaya gereja harus berbuat sesuatu ketika ada hal yang urgent terjadi. Semampu yang dapat dilakukan. Amin saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan, terus kita lihat lagi. Sebab kita tidak tahu di antara yang datang dan minta pertolongan ternyata adalah apa? Utusan Tuhan yang sedang menguji dan membentuk hati kita agar apa? Memiliki belas kasihan sama seperti Dia. Kita nyanyinya sepertimu ya Tuhan. Kita nyanyinya Christ likeness Tuhan. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini, kita menahan kebaikan saudara. Kapan kita jadi serupa dengan Kristus? Apakah hanya rambut gondrongnya saja? Gak mungkin saudara. Ya kan? Apakah hanya cara jalannya saja, cara ngomong? Enggak. Dari perbuatan kita. Ya, kan kita nggak tahu apakah itu utusan Tuhan atau tidak. Ya, nah saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk apa saudara? Melakukan kebaikan. Kita lanjut lagi. Ya,
Jangan menundanya. Sengaja tulis pakai tinta merah. Artinya ini warning buat kita semua. Ya. Nah saudara, Amsal 3:28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Ya kan, besok aja. Ya. Makanya kita selalu kalau di warteg, karena dulu pelayanan mahasiswa kan makannya di warteg. Kalau sekarang baru kenal food court, restoran enak. Kalau udah jadi gembala, saudara. Dulu pelayanan mahasiswa warteg. Selalu ada tulisan begini. Ya. Hari ini bayar, gratis besok. Ya kan saudara. Di Metro Mini juga suka ada tulisan seperti itu. Ya. Hati-hati saudara yang Islam Tuhan, dalam hal berbuat baik, jangan menundanya. Ya. Jangan bertanya besok aja, tarsok. Habis itu orang. Ya. Seringkali penundaan akan membuat kebaikan yang dilakukan menjadi apa? Tidak ada nilainya lagi. Ya. Kita punya semangat bantu. Sudah saya kumpulkan dananya Pak. Sudah saya atur Pak supaya orang ini tertolong Pak. Keburu meninggal Pak. Kamunya kelamaan. Amin saudara. Terkadang bukan hanya masalah uang saja. Tuhan gerakkan saudara untuk mendoakan orang. Tuhan katakan kamu berdoa untuk orang itu. Ntar Tuhan tangguh. Besok lagi kamu berdoa untuk orang itu. Ntar Tuhan ada meeting 3. Doakan orang itu. Besok aja lah Tuhan. Besok agak longgar lah sedikit. Besok ketemu klien jam 2, jam 3 langsung ke rumah sakit lah. Masuk rumah sakit. Nafas terakhir baru lewat. Baru meninggal. Makanya jangan tunda. Saya ngomong ini bukan karena saya nggak ngalamin. Saya ngalamin. 3 bulan nggak sejahtera. Karena kesibukan. 3 bulan saya nggak sejahtera. Apalagi ketika kelewat rumah orang itu. Lebih gak sejahtera lagi. Karena apa? Pernah mengabaikan tuntunan Tuhan untuk berbuat baik. Jangan tunda. Ya. Sebab kebaikan yang dibutuhkan sering bersifat apa? Situasional dan urgent atau segera. Ya. Kalau ditunda bagaimana? Kondisi yang lebih parah dan tidak ada harapan bisa terjadi. Merah lagi. Menyulitkan si penderita, lampu kuning. Dan yang ini terjadi, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memenuhinya. Warna biru. Dan yang warna putih, akibatnya kita kehilangan peluang untuk apa? Menabur dan kehilangan peluang untuk menuai. Jangan pernah berpikir menuai kalau saudara gak pernah menabur. Pelitnya minta ampun, tapi Tuhan bilang berkata, Tuhan berkati saya Tuhan. Aku percaya apa yang kutabur akan kutuai. Engkau menabur pelit, engkau akan menuai kepelitan. Amin. Komunitas orang Kristen harus memiliki ciri khas yang berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menutup dengan satu cerita atau kesaksian. Saya ingat sekali saya lupa tahun persisnya, tapi waktu itu saya masih tinggal di rumah Pamulang Villa. Waktu Yehuda lahir, Pak Devi, Bu Monik sama Ibu Nani pernah ke rumah. Bu Gris juga ya, di Pamulang Villa, lama sekali. Tahun 99, ya tahun 99, saya masih di Pamulang Villa. Kemudian tahun 2002, itu saudara, gak apa-apa pemain musik sama singer, worship leader bisa maju ke depan. Supaya lebih meresap ceritanya. Dan saudara, tahun 2001, 2002 itu kami memasarkan rumah. Karena saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, ini rumah kami ini terlalu kecil. Tipe 36, tanah 78, kamar 2, 2,8 kali 2,8. Anak semakin besar, udah 2, lari mentok sana mentok sini saudara. Ya saya bilang, saya minta rumah yang lebih besar. Akhirnya Tuhan berikan rumah yang lebih besar. Tapi rumah itu dalam kondisi yang hancur sekali saudara. Jadi rumahnya kondisinya hancur sekali, Pamulang Permai 1. Ya. Setahu saya Ibu Nani juga pernah datang juga. Waktu kelahiran si Jeremy. Sama waktu peresmian rumah itu. Ya. Rumahnya hancur total. Jadi kami harus sebelum pindah, kami harus renovasi dulu. Renovasi cukup besar. Jadi rumah yang di Pamulang Villa harus dijual. Saya bilang, Tuhan saya mau jual rumah Pamulang Villa lengkap dengan isinya. Maksudnya apa? Bukan lengkap dengan perabotnya.
lengkap dengan rayap dan berbagai macam keadaannya. Karena saya nggak punya duit untuk renovasi pada saat itu. Karena kalau malam saudara, kalau lagi sepi begitu, kita dengar bunyi apa saudara? Rayap sedang bekerja. Bukan Roh Kudus bekerja, rayap sedang bekerja. Tiang-tiang rumah, selama segala plafon sudah dirayap semua. Karena airnya jelek, rayapnya banyak. 2 tahun saudara, orang datang, oh ini telepon segala macam. Ada yang masuk juga, lihat segala, rumahnya bagus, segala, nggak balik-balik lagi. Waktu itu saudara yang Islam Tuhan, Sabtu pagi, saya makan bubur di dekat rumah. Waktu itu pas mau semesteran juga, saya mau masukin anak saya juga ke sekolah. Ya, saya punya uang 500.000. Terus waktu makan bubur di dekat rumah itu saudara, Tuhan bicara begini, aku akan memberkati engkau dengan uang 50 juta. Dalam hati saya 50 juta. Dari mana gitu? Memang sih banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, kejadian begini. Tiba-tiba ada transfer 100 juta, 200 juta begitu. Pemikiran saya, ya mungkin ada orang salah transfer. Kali aja seperti itu gitu saudara ya kan. Ya. Tapi saya ngomong sama istri saya begini. Saya bilang, kita hampir 22 tahun pasarin rumah. Dari pasang iklan di pos kota sampai di tiang listrik dan depan pagar. Nggak ada yang deal tuh. Ya kan. Sampai rusak di tiang listrik, kita ganti lagi sama yang baru. Tetap nggak ada juga yang deal. Tapi Tuhan bilang, ada yang Tuhan kasih berkat 50 juta. Ya sudahlah, saya bilang. Waktu siangnya saya ke bengkel, saya servis motor di tempat teman saya. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan naik sepeda motor juga. Saya kenal orang itu. Tinggal di komplek yang sama, tapi jauh rumahnya di belakang. Shalom Pak, saya bilang, shalom Pak Nathanael gitu. Loh ini anaknya ya Pak? Iya, anak saya yang keempat. Ya. Terus Tuhan bilang begini, tanya sama bapaknya, anaknya sudah sekolah belum? Terus saya tanya, Pak, anaknya sudah sekolah belum Pak? Dia ketawa, belum Pak, anak saya ada 4. Yang pertama SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD, kelas 6 atau berapa gitu. Kalau yang keempat ini saya sekolahkan, berarti yang 3 ini salah satu harus ngalah. Dia pendeta, gembala sidang, cuman jemaatnya cuma 1 orang di Pamulang Villa. Tapi dia sering keliling pelayanan. Tuhan bilang begini, kamu yang harus sekolahin mereka. Saya cuma punya uang 500.000. Dan saya harus masukin anak saya sekolah, saudara, pada saat itu. Bagi saya apa yang Tuhan katakan harus saya lakukan. Pak, mau gak tak sekolahin? Ah Bapak, bener Pak, saya gak bercanda. Saya bilang, saya juga pendeta Pak. Maksudnya di mana Pak? Di kantor saya waktu itu di gereja kami memang ada sekolah. TK Playgroup. Mau gak saya sekolah di sana? Ya gimana ya Pak ya? Sekarang gini aja deh saya bilang. Langsung bawa anaknya nanti setelah selesai dari bengkel, langsung bawa anaknya ke sana, kasih tahu saja, sebut nama saya, nanti saya akan lunasin semua. Baik itu uang pangkal, uang seragam, dan juga uang kegiatannya. Saya ngomong sama istri saya pulang, saya sampaikan itu, saya bilang Tuhan bicara seperti itu. Ya sudah saya bilang, istri saya bilang begitu. Ya gak apa-apa, saya bilang Tuhan punya berkat sendiri buat Yoel. Untuk masuk ke sekolah. Waktu itu mau sekolah Mater Dei. Karena dia dari sejak kecil, dari sejak sebelum masuk TK. Dia bilang, Yoel mau sekolah di sini. Saudara kalau anak sudah pengen begitu, bahkan itu awal dari sekolahnya dia. Bagaimana perasaan saudara sebagai bapak? Mau kepala di bawah, kaki di atas juga saudara pasti usahain. Kamu doa ya, kamu pasti sekolah di situ. Iya Pi, tiap pagi doa. Bagaimana hati rasanya gak hancur saudara? Musiknya lebih slow lagi. Ya kan? 500.000 tadi buat ini bukan sedih ya, ini suara dari tadi kan seperti ini. 500.000 yang uang buat dia masuk sekolah saya ambil, saya bayar ke Pak Budi waktu itu kepala sekolahnya dia. Ibu Felicia mana? Ibu Felicia itu salah satu gurunya. Pak, ini uang seragamnya, uang sekolahnya, nanti saya akan tambah. Uang bulannya saya akan bayar setiap bulan. Nanti anak akan datang. Udah, pas datang, tinggal daftar, isi formulir, langsung dapat seragam.
langsung dapat ini segala macam buku-buku, pulang Seninnya masuk sekolah. Saya lihat anaknya, wah ceria sekali. Tinggal kami kan yang gak ceria. Tapi saya percaya Tuhan bicara pasti gak salah. Waktu itu saya pelayanan anak sekolah minggu dan teens dari gereja kita di Ambasador lagi adain gathering di Sentul, tempatnya Cisusi. 5 roti 2 ikan di panti asuhan. Pergi ke sana. Saya pelayanan ke sana hari Sabtu juga. Pelayanan ke sana. Tapi telepon istri saya. Ini katanya ada yang orang mau lihat sertifikat rumah. Lu kenapa? Dia udah lihat rumah kita, serak. Lalu dia mau lihat sertifikat rumah asli, ditunjukin apa enggak? Kamu ada sama siapa aja situ? Ya sama siapa lagi kalau bukan 2 orang ini? Yoel dan Yehuda. Yehuda baru lahir waktu itu. Yoel baru umur berapa tahun gitu. Terus gimana? Orangnya bagaimana? 2 orang laki-laki. Ya. Saya bilang ya nggak apa-apa. Coba kamu kasih tahu aja. Dikasih tahu. Terus buka harga berapa? Sekian. Nggak kurang lagi bu. Gini deh, bapak tawar berapa? Kita nanti turunin berapa? Gitu. Terus saya ajarin istri saya. Karena ilmu dagang sederhana saudara. Pendeta nggak bisa berdagang. Ya gitu aja. Akhirnya deal. Deal saudara. Deal. Oke bu. Kalau misalnya memang saya serak nanti. Bu sebelumnya bukan deal. Belum deal. Saya pikirkan angka dari ibu. Itu jam 3 atau jam 4. Nanti kalau misalnya saya serak. Saya mau ngomong dulu. Saya serak. Saya akan balik lagi. Saudara tahu. Jam 3 atau jam 4 dia datang. Jam 7 malam dia balik lagi. Hujan-hujan. Saya udah pulang. Nongol lagi, kaget juga istri saya, kok cepat sekali. Iya bu, kami pengen banget rumah ini. Besok kita bisa ke notaris. Jadi bapak setuju dengan harga? Iya setuju. Dan kita ngomong juga dengan saya juga. Oke, deal. Kapan, jam berapa ke notaris? Jam 9 pagi. Oke, sudah tahu berapa? DP-nya 50 juta. Persis seperti apa yang Tuhan katakan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan. Saya ngomong sama istri saya. Benar kan seperti yang Tuhan bilang? Tuhan bilang mau kasih 50 juta. Tapi ini bukan salah transfer loh. Tapi ini DP rumah kita. 50 juta saudara. Orangnya saya gak kenal. 2 tahun masa rumah gak laku. Ada kasih DP 50 juta. Kasih tenggang waktu grace period 1 bulan. Persiapan untuk rumah yang di sana. Renovasi dan sebagainya, cari tukang. Akhirnya kami pindah. Dan tepat 2 minggu kemudian harganya lunas. Selesai. Rumah terjual. Seringkali kebaikan yang kita lakukan itu menjadi kunci pembuka untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.